Puji Tuhan, Shalom. Saya akan melihat tangan-tangan yang terlambai untuk Tuhan sore hari ini. Mana tangannya saudara? Haleluya. Shalom untuk saudara-saudara yang hadir via Zoom juga. Pada sore hari ini kita sama-sama di tempat ini. Kita ingin mengangkat setiap pujian dan penyembahan kita. Kita ingin rasakan hadirat Tuhan. Kita ingin rasakan di rumah Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, kembali kami panjatkan syukur kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tiada henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami selalu heran akan setiap perbuatan-Mu bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin satukan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami ingin mengangkat pujian dan penyembahan kami sore ini. Kami ingin menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biar Engkau disenangkan atas setiap pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke tempat ini bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi setiap kami. Turunkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Agar setiap penyembahan kami ini Tuhan, dapat kami rasakan hadirat-Mu, dapat kami rasakan kuasa-Mu, dan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyembah Engkau lebih lagi. Sama-sama kita mau angkat sembah kita ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang tetap setia sampai saat ini. Bahkan di saat kami masih bernafas sekalipun, Engkau tetap beserta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, tak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan. Haleluya, Yesus, Engkau kami sembah. Yesus Tuhan, sebab Engkau mulia, Engkau Raja di atas segala raja. Yes Jesus, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Sungguh tak terselami pikiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu heran Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau
bagi Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Sebab Engkau hanyalah Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, sekalipun bumi bergoncang, dunia semua bergoncang,
perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi di tengah kami Tuhan. Kau turunkan hadirat-Mu atas tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Layakkan kami menghadapi-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Kau yang menyucikan kami. Kau yang menguduskan setiap kami. Kau rela mati untuk tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali Tuhan api kami Tuhan Yesus, agar kami semakin berapi-api Tuhan Yesus, agar kami semakin intim denganmu Tuhan. Tak peduli Tuhan setiap masa lalu kami, setiap apapun yang kami perbuat Tuhan, Kau yang mengampuni setiap kami Tuhan. Kau yang jadikan kami pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Topang kami dan bantu kami Tuhan untuk menerobos segala dunia ini Tuhan Yesus. Segala yang jahat mencoba mengganggu kami, yang mencoba mengganggu pikiran dan hati kami Tuhan. Biar iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin percaya bahwa Engkau benar-benar satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang selalu datang mengurapi kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sore ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang seperti Engkau, yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan, Engkaulah kota benteng hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa terus buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau memberkati. Dari pulau-pulau, dari desa-desa sampai ke dusun sekalipun Tuhan. Terlebih pemimpin kami yang ada Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Mahrud Amin Tuhan. Dari jajaran tinggi sampai terendah sekalipun Tuhan, TNI, Polri Tuhan Yesus, kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa buat pemimpin kami, biar mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh bersatu hati membawa bangsa kami, biar bangsa yang berkenan di hadapan-Mu, bangsa yang akan percaya kepada Yesus Kristus, bangsa yang akan selalu berdoa kepada nama Yesus Kristus. Kami akan melihat itu terjadi turun buat bangsa kami, pengurapan-Mu turun buat bangsa kami. Apapun Tuhan keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan, lewat perekonomian, sakit, penyakit, di segala perusahaan yang tergoncang hari-hari ini Tuhan. Tuhan, lewat keadaan disitulah kami semakin sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Disitulah semakin sungguh-sungguh bangsa kami memandang kepadamu, berdoa kepadamu. Apapun Tuhan keadaan, kami yakin dan percaya Engkau turut tangan bekerja buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Dan kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono beserta kedua wakilnya. Dan Bapak Rudi Siregar beserta wakilnya Tuhan. Tuhan, kami selalu berdoa buat hamba-hamba-Mu. Kami akan melihat pengurapan Tuhan turun buat hamba-Mu hari-hari ini. Biar mereka semakin dahsyat dan luar biasa untuk dapat melayani Tuhan. Pengurapan-Mu turun buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar mereka punya kaki yang kuat, lutut yang kuat. Dari ujung rambut sampai kaki. Segala kuasa kegelapan, intimidasi si iblis yang coba-coba mencuri hati dan pikiran tidak berkenan, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun Tuhan hamba-Mu yang mengalami hari-hari ini, mata mereka tetap memandang kepadamu, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta pengurapan yang daripadamu. Roh Kudus pegang tangan, biar mereka boleh kuat membawakan jiwa-jiwa ke hadapan-Mu Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur juga kepadamu, selalu berdoa buat tempat di Ruko Konari ini Tuhan. Pengurapan yang Tuhan turun tempat ini Tuhan, mengurapi dari depan, kiri, kanan, muka, belakang ya Tuhan. Biar datang ke tempat ini, jiwa-jiwa datang memuji menyembah Engkau. Karena ada Tuhan di tempat ini, ada Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Anggota jemaat kami juga yang hadir pada saat ini, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati ya Tuhan. Kami juga berdoa gimana kami hari ini Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, Pak Wawa Patrick Tuhan. Tuhan, kami mengangkat kepadamu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu hari ini Tuhan. Biarlah dari ujung rambut sampai kaki, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Segala panah-panah api si jahat yang coba-coba terus mengganggu hamba-Mu, kami
kami berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga dengan istri Baudetias Tuhan. Biarlah mereka bergandengan tangan, unity, kuat terus di dalam Engkau Tuhan, melayanimu hari-hari ini Tuhan. Berikan kesehatan panjang umur. Kami akan melihat pelayanan beliau ya Bapak dengan Bude Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa kami melihat buat keluarga ini. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat akan mengikuti pelayanannya. Terima kasih Tuhan, boleh mempunyai kaki yang kuat, lutut yang kuat, terlebih hatinya Tuhan untuk melayanimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami nanti mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu kami tangkap di hati yang baik, di tanah yang subur. Biarlah benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat. Terlebih untuk membawa jiwa kepadamu. Itulah sebuah pelayanan bagi kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami perjamuan kudus nanti Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, betapa besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, hanya datang memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa ketika ada pelanggaran kami Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami, mata kami tetap memandang kepadamu ya Bapa. Pegang tangan kami yang kuat, biar kami boleh kuat bersama menjalan mengiringi Engkau di selama hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Saudara, Roma 12 ayat 11 berfirman bahwa janganlah lelah, hendaknya kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Sebab kami siap bekerja di ladang-Mu Tuhan Yesus. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
kita bekerja di ladangnya Tuhan saudara. Amin. Sebab hati kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Sebab Engkau Tuhan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan mazmur setiap hari. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan. Sama-sama kita katakan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun amin, haleluya, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Amin. 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 Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan menyaksikan dan mendengarkan Voice of Pentecost minggu ini. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya, peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan, seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara, bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru, atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi,
Tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dan pikiran kita mau menerima sebagian daripada firman Tuhan hari ini. Sa
labata kasandara labara laba. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kami tahu hari-hari kami butuh Tuhan. Kami butuh nasihat daripadamu Tuhan. Di tahun-tahun penggirikan ini Tuhan. Di mana kami perlu hikmat daripada Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah, agar kami tidak salah bertindak, agar kami terus berpandangan kepada Kristus. Dan kami tahu Tuhan menjelang kedatangan Engkau kedua kali di bumi ini Tuhan. Berfirmanlah Kau bagi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Agar kami seturut sekehendak-Mu ya Tuhan. Dan mata kami tertuju kepadamu. Sehingga kelak Kau datang kali kedua Tuhan bagi kami. Kami jadi mempelai Kristus yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami akan menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan pesan firman-Mu. Urapai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin besar, kami semakin kecil. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Dan tidak ada satupun jemaat-Mu yang tidak dilawat Tuhan. Yang tidak dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga jemaat-Mu Tuhan yang di rumah-rumah melalui aplikasi Zoom. Kau lawat juga mereka Tuhan. Lawat mereka. Berikanlah mereka pengertian seperti kami pada hari ini Tuhan. Supaya kami tetap setia di masa-masa sukar sebelum Kau datang kali kedua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya percaya saudara hari-hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai hari ini kita boleh ada dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena ada waktunya kita tidak dapat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya ya. Saya akan sedikit berbagi tentang apa yang hari-hari kita lihat, situasi kondisi. Bahkan banyak hamba Tuhan yang bilang ini waktunya pengirikan. Ya, pemisahan sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Semuanya disingkapkan. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, karena disitulah maka kita akan melihat mana kambing dan mana domba. Mana orang yang berkenan kepada Allah, yang mana orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dan juga mana orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan juga mana orang yang kurang percaya sama Kristus. Ya, hari-hari ini nggak usah heran. Banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak pernah kita prediksi. Semuanya akan timbul. Ya, semuanya akan timbul. Oleh sebab itu kita lihat banyak hal yang kita alami, mungkin banyak juga yang kita lihat orang-orang alami, ya, juga banyak hal juga yang kita rasakan, yang enak atau tidak enak. Kadang-kadang kita merasa hal ini hal yang luar biasa, tapi memang inilah sudah waktunya, ya. Ya, kita akan buka satu ayat pendahuluan, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ayat pendahuluan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, boleh
2 Timotius 3 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Bukankah kita pada hari-hari ini sedang masuk di akhir zaman, di mana hari-hari yang kita alami masa sukar. Ya, tanda-tandanya sudah ada. Ya, kita di awal 2020, masa-masa sukar sudah kita lewati. 2021, masa-masa sukar masih kita jalani. 2022, kita tetap berjalan di masa sukar. Ya, masa sukar banyak hal yang kita alami, bahkan kita lewati hari-hari ini. Ya. Oleh karena itu, kenapa saudara? Karena ini udah waktunya. Di mana kita akan bertahan atau tidak untuk melewati hari-hari di masa sukar. Oleh sebab itu, sore hari ini saya akan bawakan tema hidup bijaksana di akhir zaman. Kenapa kita harus bijaksana di akhir zaman? Banyak orang yang untuk menyampai satu akhir ya, kurang bijaksana sehingga mereka tidak sampai pada garis finish. Ya, bijaksana dalam hal banyak, tindakan, perbuatan, pikiran, itu harus kita bijaksana. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya, tidak tersesat. Bagaimana kita dapat memiliki hidup yang bijaksana? Tentunya banyak pemikiran, banyak saya harus sekolah supaya saya mengerti mana yang bijaksana. Saya baca buku supaya saya tahu, supaya saya mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan bijaksana. Ya, bijaksana bukan berarti nginjak sana nginjak sini. Ya, bijaksana artinya kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana? Yuk coba kita lihat di Efesus 5 ayat 15 sampai 19. Efesus 5 ayat 15 sampai 19. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, selanjutnya. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang terakhir 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya saudara, kalau kita lihat dari Efesus 5 ayat 15 sampai 19, ada 4 poin yang harus kita simak. Yang pertama, ayat 5:15 adalah, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Di sini kita ambil, perhatikanlah dengan sesama kehidupan kita. Perhatikanlah sesama kehidupan kita. Ya. Kita seringkali tidak memperhatikan kehidupan kita. Kita lebih banyak memperhatikan kehidupan orang lain. Ya, sering perhatikan kehidupan orang lain. Ya, kita seringkali mencemooh, seringkali kita menghakimi. Kita membedakan kekurangan orang lain. Seringkali kita demikian. Tapi firman Tuhan bilang, perhatikanlah ya, dengan seksama kehidupan kita. Perhatikan kehidupan kita. Ya. Karena kehidupan kita yang menentukan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Menjelang akhir zaman. Maka sebab itu kita harus bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya supaya kita tidak menjadi orang bebal.
Orang bebal, orang tidak menerima masukan, orang tidak menerima nasihat, mereka merasa benar. Benarnya luar biasa. Itu orang bebal. Ya apapun dikasih saran, masukan dia tidak akan terima. Ya, itu. Supaya apa? Supaya kita bijaksana ya untuk menyikapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Ya. Juga Matius 7 ayat 3 mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Ya. Bagaimana pikiran kita, tutur kata kita, dan ucapan kita. Perhatikan hidup kita. Ya. Seperti tadi, ya. Peggy Mel, perhatikan ucapan perkataan kita. Bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam berucap, bijaksana juga dalam bertindak. Maka sebab itu hiduplah bijaksana di akhir zaman. Kenapa? Karena akhir zaman sudah kita jalani. Tinggal kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Ya. Oleh sebab itu Filipi 4 dan 5 dan 8 juga berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya perkataan ucapan kita, ya, kita harus diketahui setiap orang. Ucapan yang ramah, ya, etikanya selalu pikirnya sopan santun, ucapan yang membangun, ya, bukan ucapan yang menjatuhkan banyak orang, membangun, berikan semangat, motivasi, ya. Supaya apa? Supaya dari ayat yang ke-8 mengatakan, ya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan, semuanya itu. Jadi nanti orang akan melihat kebaikan kita dilihat oleh semua orang, maka semua yang baik, semua yang mulia itu ada sama kita. Orang akan melihat, ya, dari ucapan perkataan kita membangun, memotivasi orang, ya, bijaksana dalam bertindak, ya, jangan gegabah, ya. Nah itu. Jadi ya seperti itu saudara, kebijaksanaan untuk bertindak. Yang kemudian kita lihat sama juga di Efesus yang 5 ayat yang ke-15 juga demikian. Yang kedua, punya kerelaan hati untuk dibentuk. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Orang bebal orang yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Ada orang bebal pernah saya tanya, kamu kok biasa aja? Saya kan ikut Tuhan Yesus. Dulu dan sekarang selamanya tidak pernah berubah. Oh haleluya. Tidak pernah berubah. Ya. Dia pakai senjata Alkitab. Maksudnya Tuhan bukannya seperti itu. Kairosnya Tuhan itu tidak berubah dulu karena sampai selama-lamanya. Tapi kita harus berubah. Jangan Alkitab, senjata firman Tuhan menjadi senjata tameng untuk perlindungan kita untuk di akhir zaman. Aku tidak akan berubah karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu orang bebal saudara. Dia tidak akan bisa berubah. Ya. Dia ke gereja, pindah sana, pindah sini. Mungkin udah jutaan ayat firman Tuhan masuk di telinganya. Ya, jutaan, tapi satu pun gak ada yang nyangkut. Gak ada yang nyangkut. Nah kenapa? Kenapa dia tolak firman itu? Ditolak. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang bebal. Dia tidak akan bisa berubah. Seharusnya ketika orang Kristen sudah lama bergereja, sudah lama dengar firman, ya, sudah lama pelayan, harus berubah. Ya kan? Harus berubah. Karena kalau 10% firman ditaburkan, paling 2-3% itu masuk. Itu merema dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang berubah oleh firman, bukan berubah oleh keadaan. Ya. Yang kemudian yang ketiga dari Efesus 5 ayat yang ke-17. Demikian juga firman Tuhan, ya. Ada harga yang harus dibayar.
harga yang harus dibayar. Ini menyatakan sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ada kata-kata usahakanlah. Jadi kata-kata usahanya ada satu tindakan, ya, satu tindakan upaya untuk berubah. Kalau kita tidak usahakan, nah kita diam aja, kita tidak akan berubah. Ya, ada satu kerelaan, ada harga yang harus dibayar untuk kita berubah. Ya. Efesus 5:17, hal yang lain harus kita lakukan sebagian dari membayar harga adalah hidup penuh dengan roh. Hidup penuh dengan roh. Harus bayar harga, hidup dengan penuh roh, bukan penuh daging. Artinya punya kerelaan untuk dibentuk, untuk bertobat. Ya. Jadi jangan kita memang ada istilah saya bayar harga. Ada harga yang dibayar, betul harga yang dibayar tapi nawar. Ya, ada harga yang dibayar, saya harga yang bayar, bandrolnya sekian tapi ditawar, diskon 50+20. Ya, tapi firman Tuhan bilang harus bayar harga, harus, tidak ada negosiasi. Sekian harus sekian, ada kerelaan untuk dibentuk. Kita harus bijaksana saudara kasih dalam nama Tuhan untuk menjelang kedatangan Yesus kali kedua. Yang kemudian yang keempat, Efesus 5 ayat 18-19 demikian, menjaga perkataan kita dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ini mulut kecil tapi berbahaya. Ya, berbahaya. Seringkali terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Saya enggak ngomong perselisihan ya, enggak enak dengarnya. Ada perbedaan. Perbedaan di dalam rumah tangga, perbedaan di dalam gereja, perbedaan dalam pergaulan, ya. Awal mulai dari perkataan. Perkataan yang tidak menyenangkan, ya, dan melukai hati seseorang. Makanya di sini jaga perkataan, ya. Jangan kamu mabuk anggur. Jangan kita sok pintar. Perkataan-perkataan tidak membangun, lu begini, lu begitu, lu begini. Jangan. Terjadinya perseteruan ya seperti awalnya seperti demikian. Makanya TP Gimel jaga perkataan. Ya. Pak Gembala sering mulutku penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan pujian. Lagu-lagu rohani. Pujian satu dengan yang lain. Kamu luar biasa. Ketika ada jemaat kita, anggota keluarga kita yang jatuh, kamu luar biasa, bangkit. Ya, puji-pujian rohani, bangkit. Tuhan pasti ada di pihak kamu. Bangkit. Ya. Itulah makanya kita harus bijaksana untuk menjelang akhir zaman. Ya. Oleh sebab itu tadi Pak Niko juga kemarin bicara tentang ada 3 hal. 3 hal yang perlu diperhatikan sama kita. Yang tadi juga disampaikan, yang pertama pertobatan. Kenapa pertobatan? Kita harus bijaksana hidup di akhir zaman. Pertama kita harus bertobat. Ya, tanpa pertobatan kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Pertobatan. Kemarin juga dikasih ayat Pak Niko, Pengkhotbah 1 ayat, Pengkhotbah 10 ayat yang pertama, ya. Lalat mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih mempengaruhi daripada hikmat dan kehormatan. Ya, ini maksudnya apa? Lalat mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan busuk. Artinya ini mati rohani. Orang yang mati rohaninya, perkataan, ucapannya selalu jahat. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, ucapannya selalu membangun. Ya. Ketika orang mati rohani, ya, dia tidak mengerti roh hikmat yang Tuhan kasih buat dia.
pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang akan masuk. Sehingga apa? Sehingga di sini lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Makanya ketika sebagai orang percaya, jangan matikan rohani kita. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya hikmat dan kehormatan ada sama kita. Orang jatuh dalam dosa, di dalam pelayanan karena dia tidak lagi punya hikmat dan kehormatan. Yang kedua, berdoa. Pak Niko kemarin bilang, punya jam-jam doa bagus. Ya. Punya pokok-pokok doa bagus. Banyak berdoa bagus. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Bagus. Yang jadi masalah kata Pak Niko, apakah kita menikmati hadirat Tuhan? Ya, yang jadi masalah, apakah kita menikmati hadirat Tuhan? Ya. Dan juga waktu hari Sabtu kemarin ya, Bu Gembala bilang, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak punya hadirat Tuhan. Karena mereka tidak hidup intim dengan Allah. Berdoa. Apa sih kita berdoa? Kata Pak Niko. Kalau kita berdoa, di situ kalau kita menerima, mengalami hadirat Tuhan, itu roh kita menyala-nyala. Semakin kita kuat doa, roh kita semakin menyala-nyala. Apa sih sehingga kita berdoa dan roh kita menyala-nyala? Apa bahan bakarnya? Yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Ketika kita masuk di dalam doa ada doa, pujian, penyembahan, maka roh kita menyala dan api Roh Kudus semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Ketika api Roh Kudus itu semakin besar atas hidup kita dan sulit untuk dipadamkan, maka dia akan membakar keegoisme kita sebagai manusia jasmani sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Makanya Pak Niko berdoa. Tanpa berdoa kita tidak bisa melawan dunia ini. Kita hidup di dalam dosa. Dan kalau kita berdoa tanpa kita ada hadirat Allah, sama juga kita duduk termenung tanpa menerima lawatan Tuhan. Jadi kita harus berdoa dan kita pastikan kita harus menerima hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Allah kita ada kebebasan. Karena di dalam hadirat Allah kita ada kemenangan. Karena di dalam hadirat Allah kita ada sukacita. Jadi jangan heran kalau orang yang sebagai pendoa dan berdoanya luar biasa sementara hidupnya tidak berubah. Yang jadi pertanyaan, apakah dia waktu berdoa hidupnya ada di dalam hadirat Allah? Karena doa ada dimensi otoritasnya Allah. Ketika kita dimasuk dalam doa dan kita di bahan bakarnya doa pujian dan penyembahan, itulah api Roh Kudus. Makanya ketika kita semakin hari semakin berdoa, semakin kita terima lawatan Tuhan, semakin kita rasakan hadirat Allah, roh kita menyala-nyala. Semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itulah terjadi Pentakosta ketiga. Amin. Jadi kalau orang yang berdoanya cuma diam-diam aja ya, dan kemudian hanya rutinitas, karena saya orang Kristen saya berdoa sehari 5 kali, ya, bangun tidur sekali, mau makan pagi sekali, makan siang sekali, makan sore sekali, mau tidur sekali. Rutinitas, tapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita mudah digoncangkan. Makanya banyak orang-orang hari ini mulai dingin untuk melayani Tuhan. Karena mulai padam. Rohnya mulai padam. Yang ketiga, sedekah. Sedekah tadi kasih tahu memberi. Orang yang memberi tanpa memikirkan untuk kembalian. Kalau menabur kita berharap untuk menuai. Ya, kita nggak ada orang tabur tidak mengharapkan menuai. Banyak orang bilang begini. Saya mau menabur supaya saya diberkati. Ada yang kayak gitu.
Itu salah saudara, teologi kecelakaan. Jadi kita menuntut sama Tuhan, Tuhan nih gue kasih nih, tapi lu berkati gue. Jadi yang Tuhan mau dari Pak Niko visinya adalah sedekah, memberi tanpa pamrih. Amin. Memberi tanpa pamrih. Ya, kalau kita memberi tanpa pamrih, Tuhan perhitungkan apa yang kita beri. Tuhan tidak akan tutup mata dan Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Yang pertama Pak Niko, memberi pekerjaan Tuhan. Amin. Yang amin cuma 2 orang berarti berat. Memberi pekerjaan suami saya biasanya. Memberi pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus memberi pekerjaan Tuhan? Karena kita harus bijak. Ya, hidup di akhir zaman. Semakin kita memberi pekerjaan Tuhan, maka semakin luaslah Injil dikabarkan. Maka dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Baru Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan permai. Amin. Jadi jangan kita menghalang-halangi pekerjaan Tuhan karena kita pelit. Kita menghalang-halangi pekerjaan Tuhan karena kita berhitung. Orang sedekah tidak berhitung. Ya, saudara lihat, udah nggak mikirin nih, kapan dikembaliin nggak kasih. Ya, tapi hidupnya diberkati. Seperti tadi Wel nyanyi, bekerja di ladang Tuhan. Ya. Bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan sama seperti itu. Kita bekerja, kita menabur. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di mana sih pekerjaan Tuhan? Ya di gereja di mana saudara bertumbuh. Ya, bukan tidak boleh kita memberi bagi gereja orang lain, tapi memberilah bagi di mana saudara bertumbuh beribadah. Karena disitulah disiapkan makanan supaya kita tidak lapar dan haus oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi 3 poin ini harus diperhatikan buat kita semua. Bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat seperti apa? Jangan tomat, pagi tobat, sorenya kumat. Bertobat, kembali ke garis 0, ke titik 0. Ya, artinya kasih mula-mula. Ya, titik 0. Kalau masih kita kembali masih ada angkanya 34 itu belum bertobat. Kembali ke titik 0. Ketika kita terima Yesus dan lahir baru. Dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah disitulah ada kasih mula-mula. Maka sebab itu bertobatlah. Kembali ke titik 0, yaitu kembali ke kasih mula-mula. Amin. Ya dari kasih mula-mula itulah kita akan merasakan ada damai sejahtera. Dari kasih mula-mula itu kita merasakan ada lawatan Tuhan. Tuhan tolong. Setiap doa-doa yang kita naik ada hadirat Allah. Tanpa kasih mula-mula kita berdoa tidak mengalami hadirat Allah. Karena kita masih ada sisa yang belum diselesaikan sama Tuhan. Orang kalau yang berdoa tidak ada hadirat Allah berarti dia punya masalah dengan Tuhan. Ada yang tersembunyi. Makanya tak tersembunyi kuasa Allah. Dia bisa tahu. Ya. Semua yang disingkapkan. Menjelang hari kedatangannya. Amin. Oleh sebab itu marilah hidup bijaksana di akhir zaman. Ya, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Supaya tidak seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana. Ketika Tuhan Yesus datang dan pintu surga dibuka, kita siap masuk. Ya, pesta anak domba. Amin. Itu bijaksana. Jangan sampai kita pergunakan bijaksana yang tidak dikehendak Allah. Oleh sebab itu juga ayatnya terakhir dari Pak Niko juga kasih ayatnya ya Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, keberanian di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini kesimpulannya dari Pak Niko. Ya, janganlah kita bijaksana apa yang kita punya. Kita nggak bawa apa-apa. Ya, segalanya yang kumiliki berasal pada Tuhan. Ya, jangan kita bermegah atas kekuatan. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya kita harus bertobat. Kita harus berdoa. Kita juga harus sedekah. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, kita harus bijaksana di akhir zaman. Tanpa kebijaksanaan kita tidak mengerti maksud dan tujuan atas hidup kita. Bijaksana untuk mengambil keputusan. Bijaksana untuk bertindak. Yang terlebih bijaksana untuk berkata-kata. Supaya orang yang mendengar enak, manis didengar. Ya, ada sukacita. Ya, ada damai sejahtera. Dia berkata-kata. Amin. Ya. Jadi pesan 3 ini, yuk kita mau bertobat. Ya, selama ini mungkin perkataan kita, ucapan kita, mungkin tetangga kita nggak tahu. Mungkin suami kita nggak tahu, mungkin istri kita nggak tahu, mungkin anak kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Bertobat. Amin. Bertobat. Makanya tanpa pertobatan kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita mau bertobat menjelang akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Semuanya sudah disingkapkan. Ya, semua sudah disingkapkan. Apa kita perlu disingkapkan dulu sama Tuhan baru bertobat? Sebelum Tuhan singkapkan kita bertobat. Ya, maka Pak Niko bilang ada dosa, ya, ada dosa yang tidak membawa maut, ada dosa yang membawa maut, ya. Itu di Korintus itu, saya nggak catat ya, itu dosa yang membawa maut, dosa yang tidak mengakui. Udah tahu salah masih ngotot, ya. Udah tahu salah masih ngotot, itu nggak diakui dosanya. Ya, akhirnya kita jengkel juga kan, akhirnya udahlah musuh aja lah kita ya. Begitu juga Tuhan, ketika kita punya salah, mengakui hadapan Tuhan, Tuhan memang aku salah. Contoh 2 di Alkitab, Daud dan Yudas Iskariot. Ya, Daud mengakui kesalahannya dan bertobat. Yudas dia tidak mengakui, dia bilang saya mau bertobat, tapi tidak bertindak. Akhirnya maut dia bunuh diri. Saudara mau jadi Daud tapi menjadi Yudas. Kita harus menjadi Daud, ya. Makanya kita menjadi Daud dan Tuhan bilang Daud bin Isai adalah yang berkenan di hadapanku. Amin. Kuncinya bertobat, ya. Kita harus bertobat. Kita jangan seperti Yudas. Yudas sudah ngaku salah, nggak ngaku dia salah. Kemudian dia bilang bertindak, saya mau bertobat, tapi dia tidak bertindak untuk bertobat. Akhirnya dia bunuh diri. Maut. Upah dosa adalah maut. Ya, upah melayani Tuhan adalah sorga. Amin. Upahmu besar di sorga. Ya, apa sih di sorga katanya rumah? Enggak. Surga damai sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah. Itu sorga. Sekarang kita menikmati berkat dari sorga. Makanya ada kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Ya, kita berjaga-jagalah, bijaksana di akhir zaman supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya, pertama bertobat, ketiga berdoa, yang ketiga sedekah. Ya, sedekah. Amin. Sebentar lagi kita mau Natal. Saya nggak pesan sponsor ya. Bentar kita mau Natal. Jadi yuk yang ketiga artinya apa saudara? Pertama kita berdoa untuk dana Natal. Amin. Amin. Berdoa untuk dana Natal. Amin.
Yang pertama kita bertobat supaya kita nggak pelit. Wah, aminnya cuma sedikit. Bertobat supaya nggak pelit. Ya, amin ya. Ya ini saudara tadi amin loh, harus bertobat nggak pelit. Ya, yang ketiga sedekah memberi supaya acara Natal kita berjalan dengan baik. Ya, Natal ini bukan untuk kepentingan kita. Kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita menikmati kelahirannya karena Dia adalah Raja dari segala raja di muka bumi ini. Amin. Ya, ada haleluya. Jangan cemberut kalau dibilang menabur berat. Makanya gereja saudara kalau minggu pertama sepi. Sepi. Takut ditagih perpuluhan. Iya. Ini yang rame minggu ketiga. Ya, dikira gereja udah lupa. Ketiga udah mulai rame. Nanti keempat mulai sepi lagi. Karena perpuluhan udah disebarin gitu kan. Ya, tapi kita percaya jemaat GBI PKP Aston. Jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, berkat jasmani rohani ya, materi berlimpah-limpah. Oleh karena itu bijaklah hidup di akhir zaman supaya kita penuh kelimpahan. Amin. Ya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk imam musik untuk maju ke depan. Oh, yeah. Oh, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini buat kami semua. Ajar kami terus menghitung hari-hari Tuhan Yesus. Agar kami boleh memperoleh hati yang bijaksana dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berdoa menerima hadirat-Mu. Dan kami juga mau sedekah bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama makan sehidangan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kuduskan dan sucikan, tahirkan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang selia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang selia. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, tebus dosaku, biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan sehidangan duduk bersama-sama dengan Engkau. Kuduskan kami dan sucikan kami Tuhan. Yes. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu.
kuasa darah-Mu, Kau telah dosaku. Kami siap Tuhan perjamuan. Dalam kekudusan mengikupi tempat ini. Oh mari ikan hidupku untuk besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru. Silakan dibagikan para pelayan Tuhan. Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah dosaku. Bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, oh yeah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Agar perjamuan ini berkenan di hadapan Allah. Saya beri waktu 2-3 menit untuk introspeksi diri kita. Mungkin ada pelanggaran dosa yang kita lakukan. Perkataan ucapan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Minta ampun. Minta ampun sama Yesus. Yes. Ampuni kami Tuhan. Mungkin perkataan, ucapan kami. Mungkin hari-hari kami ragu Tuhan kuasa dan mujizat bukan. Mungkin hari-hari kami Tuhan mulai suam-suam kuku. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Oh yes. Oh yes. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkan roti berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucap syukur yang atas kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rala Bapa Basi. Oh Yesus. Kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Dari perjamuan ini Tuhan mengingatkan akan Engkau. Engkau luar biasa. Engkau mati untuk kau tebus dosa-dosa kami. Kau menjadi orang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan kau lewatkan sore hari di setiap kali Tuhan. Ya pengorbananmu tidak sia-sia bagi kami. Biarlah terjadi pertobatan. Oh kami mau berdoa dalam hadirat Tuhan. Kami mau menabur ke pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Pedrik Doza STH. Terima kasih Pak buat firman hari ini, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan WBI pada pukul 11 masih dalam via Zoom, dan hari Rabu menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Yang berikut informasi ibadah KUL. Hari Kamis KUL Eklesia 1 di rumah Ibu Rita pada pukul 19. Hari Kamis KUL Bible Cikarang pada pukul 19.
masih dalam via Zoom. Hari Jumat Kul Daud di rumah Bapak Pak Rizky Sitepu pada pukul 19 dan Kul Yobel Glory di rumah Rosita Siahaan pada pukul 19. Hari Jumat Kul Eklesia 2 di Jeruk Raya pada pukul 18. Dan hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Yang berikut hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 ibadah raya kita kembali di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah pertama pada pukul 19 sampai dengan 10.30 dan ibadah yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30 dan disertai sekolah minggu. Yang berikut informasi Natal GBI BKP Aston 2022. Keputusan hasil rapat Natal 2022 bahwa Natal kita tetap pada tanggal 25 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi. Untuk info jam pelaksanaan itu menyusul sehubungan waktu pelaksanaan Natal sudah semakin singkat, tinggal beberapa bulan ke depan. Dan perlu diketahui untuk perayaan ibadah Natal kita membutuhkan anggaran dana sebesar 15 juta rupiah. Oleh sebab itu, agar perayaan Natal ini dapat terlaksana dengan baik, maka secara khusus untuk dana Natal menabur dapat juga melalui janji iman Natal yang bisa diserahkan langsung kepada bendahara Natal, yaitu Saudari Yunita Siregar, atau dapat juga mengisi amplop persembahan Natal yang tersedia di dalam warta jemaat saudara. Di sini saudara kita sudah mempersiapkan amplop, saudara boleh mengisinya. Ataupun saudara rindu untuk menabur dengan janji iman, boleh saudara tuliskan nama dan seberapa saudara yang tergerak hatinya untuk menabur, boleh dituliskan untuk angkanya, dan untuk menyusul pembayarannya boleh nanti kita cicil saudara. Amin. Agar semuanya ini terlaksana, dan kami meminta kepada kita semua supaya ibadah kita Natal ini boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Demikianlah firman pengumuman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, bahkan juga dikenyangkan dengan pujian penyembahan. Biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan juga kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kesakitan tidak menimpa aku, oh kiranya
berkati-Mu berlimpah-limpah. Damai perut dan membuat terluas saat bekerja daerahmu. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai-Mu kemanapun Kau berada. Oh ya, keselamatan dari Allah turun bagimu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang dan terimalah berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai malam hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput di awan-awan permai dan memerintah bersama Dia, bahkan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh ibadah ini sama-sama kita katakan amin.